Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat. Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga hari kiamat. Oke, baik teman-teman semua yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mau tanya satu hal yang simple aja gitu. Kalau misalnya teman-teman beli handphone baru, nah biasanya di dalam kotaknya tuh ada apa aja sih selain HP itunya gitu, HP itu sendiri gitu. Ya betul, pasti ada yang namanya buku petunjuk ya, atau yang disebut dengan user manual. Nah, kenapa pabrik itu harus repot-repot membuat buku itu gitu? Karena mereka yang menciptakan handphone tersebut gitu. Jadi mereka lah yang paling tahu juga gitu cara menggunakan HP itu agar HP-nya itu awet dan juga nggak cepat rusak gitu. Nah, kemudian sekarang coba kita pikirkan ke diri kita sendiri. Nah, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka siapa yang paling tahu dan siapa yang paling tahu bagaimana seharusnya manusia itu hidup agar tidak rusak atau tersesat gitu ya kalau buat manusia? Ya, tentu saja Allah gitu. Karena itulah gitu. Allah menurunkan Islam sebagai pedoman hidup untuk kita semua gitu, sebagai manusia. Nah, kalau misalnya nih kita lagi tersesat gitu ya, lagi kesesat di jalan, kita pasti butuh namanya Google Maps atau tunjuk jalan lah gitu ya. Agar apa? Agar bisa sampai ke tujuan. Nah, begitu juga dengan hidup ini gitu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan dan Islam adalah kompas dan sekaligus peta terbaik agar kita tidak salah arah gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya kurang lebih seperti ini. Tidaklah kami lewatkan sesuatu pun di dalam kitab itu gitu, atau dalam Al-Qur'an itu. Itu surat Al-An'am ayat 38 gitu teman-teman. Jadi artinya gitu, Islam itu adalah pedoman yang sangat lengkap. Nggak ada satupun sisi kehidupan manusia di bumi ini yang luput atau yang nggak ada penjelasannya dari bimbingan agama Islam gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu akidah sebagai pondasi utama gitu. Nah, teman-teman semua, sebuah pedoman hidup itu ya harus dimulai dari paling dasarnya dulu gitu ya. Apa itu yang paling dasarnya? Yaitu akidah gitu. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga kepada para malaikat, kemudian juga kepada kitab-kitabnya, para rasulnya juga, kemudian kepada hari akhir, serta seluruh perkara gaib yang Allah kabarkan. Nah, mengapa ini sangat penting? Ya, ibarat kita lagi ngebangun rumah gitu. Akidah itu adalah ya pondasinya. Kalau misalnya pondasinya udah kuat, ya rumahnya juga nggak akan mudah roboh gitu ya saat ada diterpa badai gitu. Begitu juga dengan iman kita. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan, jika kita benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat semuanya yang ada di bumi ini atau di alam semesta ini,
apakah kita nih berani berbuat curang gitu ya saat pas lagi ujian atau saat kita sedang sendirian gitu. Pasti enggak gitu kan. Kesadaran bahwa apa ya, Allah selalu mengawasi kita itu akan membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak gitu ya, atau dalam melakukan segala hal gitu. Nah, kemudian kita masuk bahas berikutnya, yaitu akidah melahirkan akhlak dan perilaku. Nah, ketika akidah seseorang itu sudah benar gitu ya, sudah baik, maka hal pertama yang akan berubah adalah hatinya. Lalu dari hati itu turun ke akhlak dan perilakunya gitu. Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh ngelihat dua orang ya, ada dua orang melakukan kebaikan yang sama, coba kita bayangkan. Nah, misalnya apa ya, kita coba sama-sama membantu teman gitu, tapi mungkin niatnya berbeda gitu. Yang pertama, yang satu ini membantu karena ingin dipuji orang lain atau bisa disebut dengan ria gitu. Nah, sedangkan yang kedua, yang satu lagi itu dia ikhlas karena Allah membantu temannya. Secara fisik gitu ya, tindakannya memang sama, tapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbeda. Kenapa? Ya karena akhlak yang lurus itu hanya bisa lahir dari akidah yang benar gitu. Islam juga menginginkan kita menjadi orang yang pintar gitu, orang yang pintar sekaligus berakhlak mulia. Jadi nggak cuma sekedar pintar aja, tingkah laku dan perasaan kita juga seperti cinta, benci, senang atau sedih gitu ya, perasaan-perasaan itu semuanya diarahkan oleh yang namanya iman. Nah, kita belajar untuk mencintai apa yang dicintai Allah, dan juga kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan cuma bertanya pada diri sendiri kayak apakah aku udah sholat gitu, tapi coba kita tanyakan juga seperti apakah sholatku ini sudah membuat akhlak dan bicaraku menjadi lebih baik kepada orang lain gitu ya. Jadi sedikit kita perdalam lagi pertanyaan untuk introspeksi diri kita gitu. Nah, kemudian kita masuk ke poin berikutnya ya, pembahasan berikutnya, yaitu Islam dan kehidupan bersama, atau Islam dalam kehidupan bersama dan sosial gitu. Nah, itu sekarang kita bahas tentang pendidikan dan menuntut ilmu, pendidikan dan menuntut ilmu. Teman-teman, Islam itu nggak hanya mengatur urusan kita di atas sejadah saat sholat gitu. Maksudnya kita nggak cuma diurusin buat sholatnya aja. Islam juga mengatur bagaimana kita hidup bersama orang lain, seperti sama orang tua, sama guru, teman, dan juga dengan masyarakat gitu. Nah, misalnya sebagai pelajar gitu ya, apa sih pekerjaan utama kalian sekarang nih gitu? Belajar? Bukan. Kadang kita berpikir belajar itu melelahkan dan cuma ya demi mengejar nilai rapot aja gitu. Padahal di dalam agama Islam mencari ilmu itu adalah kewajiban dan dinilai sebagai ibadah yang berpahala besar jika belajar itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dalam Islam itu tujuannya juga bukan cuma bikin otak kita ini pintar, tapi juga membentuk karakter yang baik gitu ya. Ilmu itu juga seperti cahaya. Orang yang pintar tapi dia nggak jujur itu hanya akan membawa kerusakan bagi orang lain. Nah, sebaliknya, orang yang pintar sekaligus jujur itu akan membawa manfaat yang sangat-sangat luas buat semuanya gitu. Jadi, mulai hari ini ayo kita luruskan niat belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya itu tentang hubungan sosial dan kepemimpinan. Nah, karena manusia itu adalah makhluk sosial gitu kan. Kita ini sebagai makhluk sosial.
apa yang dimaksud dengan makhluk sosial, yaitu yang tidak bisa hidup sendirian gitu. Islam ini memberikan aturan yang jelas dan jelas dalam berinteraksi gitu dengan masyarakat lain. Islam juga mengajarkan kita untuk saling mengucapkan salam gitu ya. Kemudian juga menghormati orang yang lebih tua gitu, menyayangi yang lebih muda juga. Kemudian kita menghargai guru dan juga menolong teman-teman yang pastinya. Nah, jika aturan sosial ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan bermasyarakat pasti akan damai dan tertata. Nah, sekarang bagaimana dengan kepemimpinan? Mungkin kalian berpikir gitu ya, kan saya masih sekolah gitu ya, belum belum jadi pemimpin. Nah, jangan salah ya teman-teman, menjadi ketua kelas itu atau ketua kelompok belajar atau bahkan menjadi kakak di rumah itu juga sudah termasuk ke dalam kategori memimpin gitu. Nah, di dalam Islam pemimpin itu bukan orang yang paling ditakuti gitu ya. Jadi pemimpin itu bukan yang paling ditakuti atau yang bisa bertindak semena-mena. Nah, pemimpin adalah orang yang paling besar tanggung jawabnya gitu. Islam juga mengajarkan kita untuk berlaku adil gitu ya kepada siapapun. Nggak boleh kita pilih kasih gitu ya. Kita nggak boleh pilih kasih hanya karena kedekatan pertemanan gitu. Itu sangat-sangat tidak boleh kita lakukan. Kemudian poin berikutnya yaitu ekonomi yang halal dan jujur gitu ya. Nah, selain belajar dan bermasyarakat, kelak teman-teman juga akan beranjak dewasa dan pasti nanti mungkin akan bekerja gitu ya. Nanti mungkin ada yang jadi dokter, guru, pengusaha, atau mungkin ada yang bisa jadi programmer juga gitu. Nah, Islam itu sangat mendukung kita untuk mencari rezeki gitu, karena mencari nafkah itu adalah sifat yang mulia. Nah, tapi Islam juga bisa dibilang kayak memberikan batasan gitu. Contohnya harta harus dicari dengan cara yang halal. Kita nggak boleh nih menipu, curi, atau mengambil hak orang lain gitu. Nah, kegiatan ekonomi itu harus dibangun di atas kejujuran dan keadilan gitu, bukan semata-mata mencari keuntungan aja gitu, mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Harta yang berkah itu bukan dilihat dari seberapa banyaknya, tapi dari cara mendapatkannya yang halal. Nah, latihannya ini kita bisa mulai dari sekarang. Caranya gimana? Ya, contohnya tidak menyontek saat ujian gitu. Terus juga mengembalikan barang titipan atau pinjaman teman gitu. Dan nggak mengambil uang yang bukan milik kita juga gitu. Nah, itu adalah contoh langkah awal menjadi muslim yang amanah gitu. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya tentang keamanan, keadilan dan kesimpulan besar gitu ya. Islam ini menjaga keamanan dan menegakkan keadilan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian terakhir ini yang mungkin nggak kalah penting itu adalah bagaimana Islam menjaga ketertiban dunia gitu. Mengapa kita itu bisa tidur nyenyak di rumah dan juga belajar dengan tenang di sekolah gitu. Karena ya pasti namanya ada rasa aman gitu. Nah, salah satu fungsi utama dari aturan dan syariat Islam juga gitu adalah untuk menjaga kehidupan manusia ini agar tetap aman gitu. Nah, aturan Allah itu dibuat bukan untuk membatasi atau ya menyulitkan kita gitu, tapi justru untuk melindungi kita gitu. Kita mungkin bisa ikut menjaga keamanan di sekolah dengan cara yang sederhana ya, ya tidak melakukan bullying gitu,
juga nggak berantem, nggak menyebarkan fitnah, dan kita juga harus menjaga fasilitas bersama. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi perselisihan? Nah, Islam menyelesaikan dengan yang namanya keadilan. Nah, adil di sini artinya itu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya gitu. Islam sangat menekankan keadilan kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang tidak kita sukai sekalipun gitu ya teman-teman. Nah, misalnya nih jika ada bestie kita gitu ya, sahabat dekat kita yang melakukan kesalahan di kelas gitu. Nah, apakah kita ini harus membelai secara buta gitu? Ya tentu yang aja enggak gitu ya. Islam itu mengajarkan kita untuk tetap jujur dan adil, karena persahabatan itu tidak boleh digunakan untuk membenarkan sebuah kesalahan gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, dari seluruh pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat betapa luar biasanya agama Islam. Islam adalah pedoman hidup yang utuh dan sempurna. Yang pertama, kesimpulannya, Islam itu membimbing hati kita melalui akidah dan akhlak. Kemudian yang kedua, Islam membimbing sekolah kita melalui ilmu yang berkah. Kemudian yang ketiga, Islam itu membimbing pertemanan dan sosial kita nih lewat kepedulian dan kepemimpinan. Kemudian yang keempat yaitu Islam membimbing urusan finansial lewat rezeki yang halal gitu. Kemudian juga yang kelima itu serta Islam menjaga kedamaian lewat keamanan dan keadilan gitu. Nah, jadi ya nggak ada alasan untuk malu menunjukkan identitas kita sebagai Muslim gitu. Justru kita tuh harus bangga gitu ya, karena Allah telah menganugerahkan pedoman hidup yang paling lengkap. Jadi Islam itu bukan sekedar materi pelajaran yang dihafal untuk ujian gitu, melainkan petunjuk jalan gitu ya, melainkan petunjuk jalan yang harus kita praktekkan setiap hari ya. Gitu teman-teman. Mungkin sebelum saya akhiri gitu ya materi kali ini, coba teman-teman renungkan satu hal ini. Kalau misalnya mulai besok kalian ingin mengubah satu aja kebiasaan agar lebih sesuai dengan ajaran Islam, apa nih yang ingin teman-teman ubah gitu? Apakah mungkin ingin lebih tepat waktu dalam sholatnya, atau contohnya lebih patuh pada orang tua gitu, atau juga mungkin berhenti nyontek gitu ya, nggak nyontek lagi gitu. Nah, teman-teman ingat, perubahan yang besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan berdiskusi pada materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan barusan tadi ada yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pada materi kali ini. Mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.